kita untung benar memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tapi saat ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Maulid dan hari ini sudah masuk ke 28, besok 29. Kalau yang kurang, kalau misalkan 29 aja berarti esok sudah habis. 30 berarti hari Sabtu. Nah, tapi biarpun berlalu bulan Maulid, tapi kecintaan kita tidak pernah berlalu. Kita punya prinsip ya, biarkan bulan Maulid berlalu, tapi cinta kita dengan Nabi tetap abadi selalu. Jadi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad jangan kita tinggalkan ya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka apa-apa yang Nabi suruh kepada kita kerjakan. Nabi memerintahkan kepada kita sholat, kita kerjakan sholat. Nabi perintahkan kepada kita menutup aurat, maka kita tutup aurat. Jangan ketika kita di bulan Maulid jangan menutup aurat. Ketika sudah berlalu bulan Maulid membuka pulang ya, nah itu ngarannya cintanya musim-musiman. Jangan ada musim-musiman. Itu ngarannya ada bujur cintanya. Jadi tahu ya Nabi SAW yang mana umatnya itu yang cinta lawan Nabi, yang mana yang ada itu tahu. Dilihat daripada seberapa kuat mahabbah atau pengikutan yang kepada Nabi Muhammad, di situ ketahuan kecintaan. Karena alamat daripada orang mencintai Nabi Muhammad SAW tidak dipandang daripada ucapannya saja, tapi dipandang daripada perbuatan atau kelakuannya setiap hari. Apakah kelakuannya setiap hari itu mencontoh Nabi Muhammad atau tidak? Kalau mencontoh kepada Nabi Muhammad, biar dia karena mengucapkan di lisannya mencintai Nabi Muhammad, maka sudah pasti orang tadi cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau cuma mencintai, apa namanya, di mulut saja, tapi pekerjaannya malahan tidak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, nah itu namanya cintanya cinta palsu. Oleh sebab itu maka kita berusaha untuk selalu mencintai Nabi Muhammad dan berusaha untuk mengamalkan apa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Dan alhamdulillah dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, kita mendapatkan keberkahan yang begitu banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan kepada umatnya. Yang mana dahulu di zaman para sahabat, mereka artinya berlomba-lomba untuk mengambil keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengambil berkah dengan rambut Nabi, gitu. Macam-macam. Bahkan yang kita anggap sebagai itu kotoran sekalipun, misalkan kayak darah, ya, air kencing, kalau bagi kita itu apa ngaruhnya? Najis kan, mau kena baju, ada boleh bajunya kita bawa sembahyang. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW itu bukan najis. Nah, makanya Nabi SAW aksana nasi khuluqan wa khalqa. Nabi itu sepaling baik dalam segi penciptaan beliau dan akhlak Nabi itu baik. Tidak ada sedikit pun kekurangan daripada Nabi Muhammad SAW. Penciptaan sini sempurna. Tidak ada orang yang paling sempurna di dalam penciptaan kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada misalkan orang yang mengatakan kamu adalah orang yang sempurna, itu namanya dusta'i. Kelakiannya ya Allah, kamu sudah perempuan yang sempurna yang diberikan Allah kepada itu dusta'inya. Karena tidak ada makhluk yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu karena Nabi Muhammad itulah yang sempurna. Tidak ada sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad, tidak ada yang sesempurna Nabi Muhammad. Bahkan tadi yang kita anggap kotoran itu bagi Nabi bukan kotoran. Pernah dahulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Malik bin Sinan. Suatu ketika peperangan Uhud, Nabi SAW berdarah, pipisnya berdarah, kena goresan. Kemudian Malik bin Sinan mengisap akan darah yang ada di pipi Nabi SAW sampai habis. Nah, lalu kelihatanlah bekas goresan daripada luka tadi. Lalu kemudian Nabi SAW menyuruh kepada Malik bin Sinan untuk meludahkan darah yang diisap
dihisab oleh Malik bin Sinan tadi. Tapi ujar Malik bin Sinan artinya tidak ya Rasulullah, ulun kada hendak merudahkannya, kemudian ditaguknya. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi marah ketika itu? Malahan Nabi berkata kepada Malik bin Sinan, ujar Nabi, man arada ayyunzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadzal rajul. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki min ahli jannah, seorang laki-laki penduduk surga, maka pandanglah kepada ini orang Malik bin Sinan. Kenapa? Karena dia pengaruhnya darahnya ada di dalam tubuhnya. Siapa yang darahnya, kata Nabi, bercampur dengan darahku, maka orang tersebut diharamkan masuk ke dalam api neraka. Itu luar biasa. Dan bagi Nabi ada juga yang meminum air kencing Nabi, ada juga. Tapi keadaan najis. Itu diceritakan seorang perempuan yang bernama Barkah. Barkah ini adalah pembantunya Ummu Habibah, istri Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi SAW ketika sedang di malam hari hendak buang hajat, lalu kemudian silin kencing di wadah. Karena malam biasanya kalau orang dahulu itu kada ada WC kan, bahari kada ada WC, hendak kami hendak hari itu jauh ke padang pasir ya, ada pasir. Kalau kita di sini ke padang hutan ke belakang rumah jauh. Nah karena malam kan mereka kada keluar rumah, lalu silin kencing di wadah. Kemudian silin simpan di bawah ranjang tadi. Setelah paginya ketika Nabi ingin membuang air kencing tadi, dilihat Nabi wadahnya kosong, sudah tak ada lagi. Lalu silin tak gunakan kepada Barkah tadi karena itu yang ada di rumah situ. Lalu dia Nabi, mana artinya air kencing yang ada di wadah ini? Di mana ikan buang kalau sudah? Lalu jadinya ada ya Rasulullah. Bahkan sudah ulun minum, ada parutan sudah. Nah, lalu dia Nabi SAW, sehata ya Umma Yusuf, engkau sehat selalu wahai Umma Yusuf. Sehingga terbukti si Barkah ini atau Umma Yusuf, mamanya si Yusuf ini, artinya tidak pernah sirine itu garing, tidak pernah sakit kecuali garing yang meninggal dunia. Kenapa? Karena sebab pernah meminum air kencing Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa menandingi. Nah, itulah kehebatan Nabi SAW. Maka bersyukur kita memiliki seorang Nabi yang termulia, yang hebat tadi. Ada juga yang dengan rambut Nabi SAW. Jadi ada dulu diceritakan di kota Madinah ada seorang tajir, seorang pengusaha yang kaya raya, yang banyak memiliki harta, sukses dalam usaha bisnisnya. Kemudian suatu ketika si orang kaya tadi meninggal dunia, lalu diwarislah hartanya kepada anaknya. Ada meninggalkan 2 orang anak laki-laki, sehingga hartanya tadi dibagi 2. Nah lalu di antara peninggalan si orang kaya tadi terdapat 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka membagi, katanya kalau nanti membagi harta tadi menjadi 2, kemudian tersisa rambut dibagi. Ujar kakak, ini mau kada mau kita bagi, artinya rambut ini, artinya 1,5 serang ya, satunya kita potong. Lalu ujar adiknya, artinya ulun kada hendak memotong rambut Nabi SAW. Lalu ujar kakak, ya Pak, ini harus dibagi, harus adil kita bagiannya. Tetap artinya adik dari kedahapun, urun kedahapun doang bayarnya apa kedahapun. Lalu jalan kakaknya ini sudah amunikam kedahapun memotong rambut 6 sebuting tadi, kedahapun kita bagi 2, maka sudah harta berata 60 aku, ini rambut ketiganya ke sini kamu, aku enggak. Nah, tapi karena adiknya tadi sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, maka menerima dengan senang hati. Alhamdulillah, dia ulun yang memiliki rambut itu ketiganya, biar dia pian sudah memiliki harta berataan situ, kan? Karena angkanya tadi orang cinta dunia lah, atau jualan duit ya lah. Nah adiknya ini orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sehingga memilih rambut tadi. Nah, kemudian setelah berjalan di waktu, maka kakak tadi karena menikmati duit yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, artinya karena mendapatnya ada uyuh ya, karena pernah begawi ada uyuh, jadi menghabiskan sehingga habis tanpa tersisa
harta peninggalan kuitan tadi, sampai menjadi orang yang miskin dan susah, nah, sampai jadi orang melarat jadinya. Nah, yang adanya dia apa? Karena hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, memiliki rambut Nabi Muhammad, akhirnya rambut tadi menjadi keberkahan lawannya. Ketika orang datang kepadanya ingin minta doa, ada yang sakit, ada yang garing, maka rambut tadi dinyalakan atau direndam di banyu, kemudian diminum makan sehat. Jadinya orang tadi datang pulang, akhirnya tersebar berita, oh artinya ada orang, artinya ada yang memiliki rambut Nabi. Siapa yang sakit, yang garing datang ke sana, akhirnya kan diberi orang duit, kan diberi orang. Akhirnya lama kelamaan, Nang Ading tadi menjadi kaya raya dengan sebab rambut Nabi Muhammad SAW. Ini kan kakak dari jatuh miskin, yang Ading menjadi orang kaya raya, itu semua karena pengaruhnya tabarruk dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu di zaman Nabi ya, kita ada lagi ini kan kayak pandang ambil tabarruk, ambil berkah orang. Nah, tetap ada Allah Maha Hadir. Nah, sampai saat ini pun keberkahan Nabi tidak pernah hilang daripada kita. Tetap kita bisa mengambil keberkahan daripada Nabi. Tinggal kita lagi mau kadang mengambil keberkahan itu. Nah, di antaranya kita mengadakan maulidnya. Nah, di sini berapa banyak keberkahan yang kita dapatkan. Nah, kata para ulama mengatakan, ada di dalam kitab, disebutkan di dalam kitab Ni'matul Kubra. Nah, di sana disebutkan, kata para ulama, Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, Jarzidin, ini bahasa Indonesia lah, bahasa Arab belum kurang hafal lagi sedikit. Yang artinya seperti ini, Jarzidin, barang siapa tidak ada seseorang yang membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas garam atau atas gandum atau atas sesuatu apapun daripada makanan. Nah, ini ada makanan ya, banyak, ada pisang, ada anggur, ada wadai dan sebagainya. Nah, makanan tadi dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga makanan-makanan yang lain, maka nampaklah kata beliau keberkahan kepada makanan tadi. Dan makanan itu kalau kita makan sampai ke dalam perut, maka makanan tadi itu ibaratnya bergoncang, ibaratnya ada tenang dalam perutnya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu mengampuni bagi orang yang memakannya. Nah, jadi makanan itu menjadikan keberkahan, dia memintakan ampun kepada kita dengan sebab kita memakan. Itu arti berkah. Arti berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan, itu berkah namanya. Nah, bila makanan tadi kita makan dan dengan sebab kita memakan makanan tadi dosa kita diampuni, maka makanan tersebut menjadi keberkahan dengan kita. Nah, tapi di sini kan masak beratan ya, dari dalam ada baras. Nah, baras misalnya kita anggap di sini, kita campur baras nang di rumah, maka baras nang di rumah itu jadi berkah. Namun kita makan, maka makanan tadi akan memintakan ampun kepada kita. Nah, iya nih, apa banyak. Nah, ada lagi barang siapa yang membaca maulid atas air pula. Ini banyak, berapa botol. Jadi supaya paham kita, supaya tahu dalilnya ya Pak. Artinya kenapa ya dari setiap pembacaan maulid jadi banyak banyu, banyak makanan, banyak buah. Nah, itu ada dalilnya berarti. Siapa yang minum air yang dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan masukkan di dalam hatinya 1000 cahaya dan 1000 rahmat masuk dalam hati. Yang mana yang dimaksud dengan cahaya tersebut adalah ilmu. Jadi kalau orang rancak meminum air maulid, maka insya Allah akan dimudahkan baginya paham tentang ilmu-ilmu agama. Jadi kalau misalkan yang hadir ke majelis ta'lim, maka akan mudah masuk ilmu tadi, ya kan? Mudah dan akan bisa mengamalkannya, dan akan keluar daripadanya 1000 penyakit dalam jasad, dalam hatinya, dan 1000 sifat iri dengki. Nah, akhirnya dapat merubah tabiat seseorang tadi yang asalnya menyarikan jadi penyayangan, ya, asalnya pemamaian jadi kasih sayang. Itu artinya dapat merubah tadi dengan berkat. Ini ada tanggung-tanggung Allah memasukkan 1000 lah. Ibaratnya satu aja masuk cahaya rahmat tadi sudah luar biasa, apalagi 1000. Artinya kan luar biasa, Tuhan pasti sudah artinya berubah sifat tabiat tadi. Nah, apalagi barang siapa kata ulama tadi dibacakan maulid atas duit, nah, ada duit
duit lah. Nah, duit dibacakan atas duit. Nah, dan duit tadi, nah biasanya orang ada di setiap mall itu ada pakai bendera itu, nah, bendera duit, nah itu ada dalilnya juga orang nggak sembarangan. Ya, berarti kan dekat-dekatnya lah. Duit-duit yang ada di kamar kompian tuh kan, dari dibacakan maulid dengan duit di rumah ada. Nah, duit tadi misalkan pian bawa pulik ke rumah, pian campur dengan duit yang ada di rumah, maka duit tadi akan menjadikan keberkahan. Dan orang yang memiliki duit tadi tidak akan fakir untuk selamanya. Fakir. Tadi dalam waktu baca maulid itu majelis maulid adalah selesai Rahman sudah doakan saja, sudah tutup bacaan maulid, jadi sudah terlambat. Kalau dicampur duit tadi maka jadi keberkahan. Siapa yang memiliki duit tadi maka tidak akan pernah fakir miskin orangnya, selalu berduit. Sekalipun ibaratnya kalau ada tabungan kan ada juga, cuma berduit terus. Kita ada enggak makannya ada duit ada, bagus. Dari akan pernah datang orang dan tidak pernah kosong tangannya daripada mengikuti duit. Terus artinya duit tadi ibaratnya mengariau, artinya kan lainnya duit yang sudah dibaca maulid, ibaratnya duit itu sudah ada isinya sudah ya. Kayak orang alim dan manusia misalnya berilmu, maka orang berilmu banyak orang datang orang kayak duit tadi ada isinya sudah ada nur Nabi Muhammad di situ, maka duit yang lain juga akan berparak ke situ kayak lampu kan, kumbang-kumbang ada kalau larongnya bukan lampu, begitu juga duit tadi. Aman duit tadi kalau pernah kita bacakan maulid, kalau pernah kita bacakan zikir, maka duit tadi yang ada, yang ada kayak anak menarik yang lain. Tapi bukan menarik orang tuyul lain. Boleh ya lupa. Nanti lah hadir maulid kita, anda pulang duit. Jadi kepikat. Nah itulah. Nah itu keberkahan yang kita dapatkan di peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi keberkahan itu kapanpun, apabila pun kawan kita dapatkan. Yang penting kita mau pada maunya lagi menghadiri maulid. Nah, apapun yang ada di situ, makanannya, minumannya, duitnya, termasuk kita pakaian yang kita bawa itu jadi berkah berataan. Akan mendoakan kepada kita, memintakan ampun kepada orang yang ada di situ, orang yang memakai, orang yang makan dan meminum tadi. Bacaan tapi kadang bulannya apa guru? Duit tuh. Kenapa? Bacaan tapi bulan lain kayak ini modelnya bulan. Berarti kan tadi yang ada dari ulama tadi yang dibacakan maulid. Cuma yang dibacakan lain bisa juga baca Al-Quran misalnya atau dibacakan zikir sama aja. Tapi yang dari ulama ada itu khususnya yang dibacakan maulid. Karena maulid itu sumber daripada segalanya kan? Karena orang tahu Al-Quran ya lah, orang tahu zikir itu dari Nabi Muhammad ya lah. Bila ada Nabi Muhammad, ada Quran, ada zikir, ada keberadaan Nabi Muhammad itu sudah sumber daripada segalanya. Makanya kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu amalan yang sudah nyata diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita amalan yang lain, kita mengaji, baca zikir, baca tasbih, itu kalau hati kita misalkan ada penyakit, kita misalkan baca Quran gimana supaya didengar orang kan? Di rumah kita beristilah menyaringi suara supaya tetangga mendengar. Nah, artinya aku rajin baca Quran, maka akan dapat pahalanya kita. Sia-sia bacaannya tadi. Nah, tapi kalau baca salawat biar nyaring kayak apa? Tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa? Karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi berapapun baca salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pahalanya
besar berlipat ganda bagi orang yang membaca sholawat. Itulah Nabi Muhammad SAW itu menjadi keberkahan, ya? Baik anggota pangarannya jasad sidin jadi keberkahan, dan juga akhlak dihiasi dengan akhlakul karimah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu melalui peringatan Maulid ini kita sedikit artinya mencontoh daripada akhlak tabiat Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang patut kita jadikan sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri pribadi Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, ikutan yang baik. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, siapa yang mencontoh Nabi Muhammad, maka orang tersebut kada bakalan tersalah. Kalau kita mencontoh guru misalkan, guru ini manusia biasa juga, ada terkadang berbuat salah ini, buat ini. Bisa jadi kita karena melihat kesalahan tadi, kalau kita meniru kesalahan, akhirnya kita pun jadi salah. Kita meniru kuitan kita juga manusia biasa. Artinya ada kesalahan. Terkadang kita melihat kesalahannya, akhirnya kita meniru kesalahan. Tapi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW tidak ada kesalahan sedikit pun kepada Nabi Muhammad, maka sudah apapun sifat-sifat Nabi Muhammad yang kita turuti, itu insya Allah kita akan selamat. Di antara sifat Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad itu beliau sangat pemalu di antaranya. Penyupan orangnya, tapi penyupan itu bukan penyupan ya, artinya penyupannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Artinya supan kita kalau kita kadang mengerjakan perintah Allah, supan kita kalau misalkan kita membuka aurat, itu supan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pemalunya Nabi Muhammad melebihi pemalunya anak gadis yang masih bujang. Kira-kira anak beginian bujang itu kira-kira supannya. Nah, ada lagi yang berdatang, karena ada datang terimalah, katanya boleh jawab sopan. Nah itu Nabi SAW itu lebih pemalu. Bahkan pernah suatu ketika sidin ada tersingkap aurat sidin, nah, kelihatan aurat itu kan juga ada sengaja, tapi karena saking malunya sidin kepada Allah Subhanahu Wa Taala terbuka aurat tadi, sampai-sampai sidin pingsan karena saking malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka dari itu kita sebagai umat harus mencontoh akhlak Nabi tadi, ya kan? Ini sifat malu ini baik kepada siapa saja, tapi lebih baik lagi kalau ada di wadah perempuan. Nah itu, nah kalau beginian orang ditembakannya ke beginian, itu lebih bagus kepada seorang perempuan tadi. Makanya kalau keluar rumah, biasanya keluar rumah kayak juga pakaian, jangan mau pakai, amalkan. Apalagi ini sudah zaman HP ya, ada aplikasi apa namanya tuh, tahu kan sih, TikTok itu sudah itu melajari, kita tahu sopan lagi sudah ya, berjoget-joget gitu, akhirnya disebarkan dulu. Nah melihat itu bukan orang pintar, orang masa-masa aja ada, tapi yang melihat ini dunia sudah. Nah, orang Amerika melihat, orang Arab melihat, orang Cina melihat. Maka biar misalkan mengupload video atau foto misalkan, membuka aurat misalkan, lalu orang tadi melihat ada syahwat kepada dia misalnya, tapi di sini tidak ada insya Allah. Nah maka dosanya tadi akan ibaratnya dosa jariah ya. Kasihan gitu. Apalagi kalau misalkan sudah meninggal orangnya, fotonya masih ada, videonya masih ada, orangnya sudah meninggal dunia, sempat dihapusnya. Maka ketika orang tadi menonton video tadi, memandang foto tadi dengan syahwatnya, akhirnya dosanya dapat juga ambil dalam kubur tadi. Itu namanya dosa jariah. Artinya ada pahala jariah yang ada ya kan? Dosa jariah pun ada juga, karena dia meninggalkan sesuatu yang membuat orang berdosa. Jadi pun ada sudah terlanjur kayak itu sudah hapus kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan yang kada baik. Kubur kita sudah sempit ya kan? Kubur kita sudah kadap, kubur kita sudah misalkan bau ini segalanya, ditambahi kurang dosa datang, bertambah sempit, bertambah bau, bertambah kadap,
bertambah menderita di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Nah itulah dosa-dosa orang menebarkan aurat tadi, membuat orang bersyahwat. Biar aja kita artinya dianggap orang ketinggalan zaman yang lama. Wah ini sudah apa ya orang tuh zamannya TikTok ya kan. Biar aja ikam situ gawe kesalahan ikam aja. Yang penting aku mau umpatin Nabi Muhammad SAW. Biar aja aku ketinggalan zaman, tapi aku selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah di antara sifat Nabi Muhammad yang harus kita turuti. Dari Nabi SAW adalah orang yang paling pemalu di antara orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara sifat Nabi Muhammad SAW lagi, beliau adalah orang yang penuh kasih sayang kepada sesama, kepada siapa aja, kepada musuhnya, kepada kawannya, kepada keluarga, Sidin lebih sayang. Dan bahkan Nabi SAW ketika beliau dengan keluarganya selalu membantu di dalam urusan rumah tangga. Nabi misal bini Sidin memasak, Sidin mengganti juga ya. Kalau Sidin misalnya tidak ada apa-apa, tidak ada hauran, itu adalah tugas jangan memberatkan kepada istri tadi. Itu Nabi SAW ketika anaknya selalu bercanda, bergaya dan mencium kepada anak tadi. Nah itu adalah akhlak Nabi Muhammad ketika beliau bertemu dengan anak-anak. Beliau yang lebih dahulu memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya kan. Kalau kita biasanya untuk tamu ke anak ya kan. Kalau terpikiran kan ya kan. Kalau Nabi SAW ketika bertemu dengan anak kecil, maka beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Beliau usut kepalanya, lalu beliau cium kening mereka. Nah itu tanda kasih sayang Nabi kepada umatnya, kepada anak kecil tadi. Dan maka kita pun juga harus bersifat kasih sayang, karena kasih sayang ini bisa merubah segalanya. Orang bisa awet berumah tangga karena apa? Karena ada kasih sayang tadi. Namun bermusuhan dua bini ya Pak. Nah, jadi laki kasih sayang lawan bini kasih sayang dengan laki tadi. Jadi bagus ya, itulah artinya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi begini adalah khususnya bagi perempuan, jangan sampai artinya ada perkataan-perkataan yang menyakiti kepada suami. Ini kira-kira laki berdatang. Ada yang berjangka. Kalau sudah berkeluarga, sudah mampu keluarga tadi, maka sudah kewajiban kita seorang istri sudah sepenuhnya kepada suami. Jadi kita anak keluar rumah harus ada izin suami. Apapun jangan sampai menyakiti hati suami. Kata Nabi Ayyub memperhatin mata wa zawjuha nuratin dakhalal jannah. Siapa aja perempuan yang meninggal misalnya meninggal dunianya, lakinya reto lawannya sampai-sampai menangis misalnya karena kepergian istrinya tadi, maka sudah dipastikan bininya itu masuk surga. Itu jangan mengetahui bininya tadi, ya bagus kira ini masuk surga, lihat lakinya. Mun lakinya menangis misalnya, lakinya sedih ketika kepergiannya, itu tandanya lakinya pengaruhnya orang tadi masuk surga. Tapi mun lakinya misalnya himo, ketawa asik jangan lihat kenapa? Karena sebabnya mungkin akhlaknya nakal bagus lawan laki tadi. Siapa di sini nakal pernah menyariki laki atau laki? Pasti ada yang pernah menyariki laki tadi. Jangan lagi gitu, jangan sampai. Memang pernah ada seperti itu. Minta maaf. Nah makanya tadi kan harus ada sifat kasih sayang tadi ya. Laki kita sarik misalnya, namun kita sarik juga kan, ya Pak, belawan. Tapi harus ada satu yang mengalah. Terkadang kan artinya istri yang marah, suami yang mengalah. Terkadang suami yang marah, istri yang artinya mengalah tadi. Nah itu jadi terjalinlah hubungan yang baik tadi. Nah bahkan dalam hadis Nabi SAW ini khusus untuk perempuan, artinya menghendak masuk surga. Bahkan kita bebas memilih surga mana aja yang dihendaki. Kira-kira dia memilih surga mana hendak? Surga Firdaus. Kenapa dia memilih surga Firdaus? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Itulah jadinya kenapa para ulama mengidam-idamkan masuk surga Firdaus, karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Nah ini begini yang diberikan khususnya seperti ini, menaikkan
beginian aja, tapi dengan syarat ada amalan yang dikerjakan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha wa qila dikatakan artinya udkhuli bi ayyi abwabil jannati syi'ti." Nah, apabila seorang perempuan tadi itu sembahyang 5 waktu, bila sembahyang 5 waktu, sembahyang berapa? Masalah sembahyang kecuali waktu-waktu ada uzur ya, ada haid itu ada sembahyang. Nah, kemudian puasa di bulannya apa? Bulan Ramadan, jadi puasa. Aman ada puasa qadaan yang belum dibayar, maka wajib dibayar. Kan terkadang beginian di bulan Ramadan kan kada full ya, pasti ada haid tadi berapa hari, misalkan 6 hari, atau misalkan haidnya di akhir misalkan ada 2 hari atau 3 hari, maka wajib kita qadha sebelum datang Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena apabila ada qadhaan puasa yang kada kita bayar sehingga datang lagi bulan Ramadan, maka kena setelah Ramadan kita wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Nah, ini fidyah pula. Fidyah itu 1 mud beras, atau ya kita anggap 1 liter beras sehari. Misalkan lah tahun ini misalkan ada qadhaan ya lah, qadhaan 6 hari misalkan. Kemudian sampai masuk Ramadan kada dibayar ya. Maka kena setelah bulan Ramadan berlalu, maka bayarnya 5 mud atau 5 liter beras. Namun sampai ke tahun dudi pulang 2 tahun kada dibayar, maka kali 2 10. Terus bersambung, semakin lawas semakin bebannya. Nah itu qadhaan puasa jangan. Dan yang wajib mengqadha kita cuma puasa aja. Puasa. Kalau sembahyang kada wajib mengqadha. Nah itu adalah hadiah daripada Allah. Allah kada memberati. Kenapa? Karena kalau sembahyang itu biasanya berat sedikit ya, ada berat. Tapi kalau puasa itu setahun sekali aja. Bahkan kita hendak bisa langsung bulan sekali mengqadha boleh aja, ya kan? Nah itu ada keringanan sedikit. Tapi jangan kita pengaruhnya menyia-nyiakan dari, jangan kita kada membayar dari, karena ada sanksi sebenarnya, karena sanksi karena kita melewatkan tadi, akhirnya kita bayar fidyah tadi. Nah, jadi puasa harus full, jadi sembahyangnya harus full, puasanya pun juga full. Kalau ada qadhaan dibayar. Kemudian taat kepada suaminya. Nah itu yang penting, taat kepada suami, jangan sampai menyakiti hati suami. Kalau ada pernah kita menyakiti hati suami, maka cepat-cepat kita minta ampun, minta maaf. Nah, kemudian yang keempat adalah menjaga kehormatan atau menjaga kemaluannya. Nah, jangan sampai ibarat kata orang tua ini menyambat apa? Selingkuh ya orang selingkuh. Nah 4 tadi kan sembahyang, puasa, taat kepada suami dan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan tadi, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melewati pintu manapun yang kamu kehendaki. Nah, terserah, yang penting 4 tadi sudah digawi. Nah itu syaratnya 4 putih. Namun lakian kereda, artinya hadisnya artinya disuruh masuk ke pintu mana kereda ini, beginian ada. Nah, diberikan ke khususiatan ke beginian, yang penting mengamalkan yang 4 tadi. Nah mudah-mudahan kawayo sembahyang dijaga, puasanya dijaga, suaminya taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatan tadi. Jadi ada diceritakan dulu dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ada seorang perempuan yang menjaga kehormatan kepada suaminya, ya, sehingga perempuan tadi menjadi wali kehormat. Di zaman Bani Israel ini ada seorang qadhi, seorang hakim, ya, seorang hakim memiliki seorang istri yang solehah, yang taat tadi. Kemudian si hakim tadi hendak melakukan perjalanan haji. Lalu kemudian istrinya meninggal, dan ada qadhi tadi memiliki saudara laki-laki juga, atau ada yang ipar bininya, ada yang ipar bini. Lalu dikumpulkan di dalam rumah tadi, dititipkan lawan bininya. Jadi di rumah tinggal berdua bayi ipar. Nah, kemudian setelah suaminya tadi berangkat haji, lalu tinggallah berdua bayi ipar tadi. Karena ada yang ipar tadi ibaratnya sudah ganal juga ya, sudah 6 tahun di kebinian juga. Maka melihat kepada kakaknya iparnya tadi karena masalahnya, akhirnya ada niat jahat.
hendak mengajak untuk berzina dari berselingkuh, ya. Tapi ternyata kakaknya tadi menolak, kakak iparnya tadi, artinya takut kepada Allah, jangan engkau hianati kakak. Lalu kemudian si adik iparnya tadi kada terima. Lalu kemudian setelah itu datang iblis. Nah, dulu datang iblis menyerupai manusia. Kalau hari iblis datang bekom. Kalau ini manusianya jadi iblis ya. Nah, di antara ini memang menangati sembahyang bulan itu iblis kan. Kalau boleh sembahyang masjid ya iblis seperti itu. Manusia jadi iblis kalah. Kalau hari iblis datang bekom. Lalu datang kepada si adik iparnya tadi. Nah, ikam misalkan namun kakak ikam pada hendak ikam membawa, maka ikam cari saksi palsu. Ikam tuduh kakak ikam berzina supaya ini dihukum rajam. Ikam ancam artinya. Supaya mau kan, tujuannya supaya mau tadi. Tapi setelah disampaikan kepada kakak iparnya, ujar kakak iparnya apa? Artinya aku tetap kepada pendirianku. Terserah ikam hendak melakukan apa. Sudah, yang penting aku kadang mau berkhianat kepada suamiku. Maka ternyata di didatangkan saksi palsu itu, kemudian dibawa ke hakim dan disaksikan dengan saksi palsu bahwasanya perempuan tadi berzina, lalu kemudian dihukum rajam. Setelah itu, kemudian suatu malam ada seseorang laki-laki, seorang yang pemilik onta, melewati satu jalan dan ketika itu mendengar ada suara rintihan. Setelah ditelusuri dilihat bahwa ternyata seorang perempuan yang dirajam tadi, karena kasihan kemudian diambil dan dibawa ke rumahnya. Nah, setelah itu kemudian si laki-laki pemilik onta tadi ternyata ada kekawannya datang ke rumah. Ada si kawan kan datang ke rumah bermain ke rumah. Ternyata salah seorang dari para kawan si tukang onta tadi ada melihat kepada binian tadi, setelah melihat lalu dia minta tarik. Lalu didatanginya juga hendak diajaknya berzina, tapi tetap kedahapun juga. Nah, kemudian kecewa pula ini. Kecewa soalnya malam hari datang secara sembunyi-sembunyi masuk ke rumah pemilik onta tadi, hendak tujuan menyembelihnya, sembelihnya. Kecewa ya sembelihnya. Sekalinya setelah siang hari dilihat ternyata yang disembelihnya bukan perempuan tadi, malahan anak si tukang onta tadi, salah sembelih. Tapi karena tukang onta dari orang yang baik, orang yang soleh juga, maka ajarnya supaya jangan terjadi lagi yang kedua kali. Nah, sekarang ikam artinya keluar aja dari rumah ini. Nah, ini ada aku bekali duit beberapa dirham. Kemudian keluarlah binian tadi untuk pulang ke rumahnya. Kemudian di perjalanan ternyata ada melihat seorang laki-laki yang disalib. Seorang laki-laki yang disalib karena apa? Karena ada terlilit hutang, ada hutang yang banyak kalau mau bayar lah. Di orang disalib tahu lah, Yesus disalib. Kemudian dengan duit yang dibawanya tadi lalu dibayarkannya ke hutang. Akhirnya dibebaskan daripada saliban. Lalu kemudian si laki-laki tadi artinya karena berterima kasih kepada perempuan tadi, makanya hendak membantu kepada perempuan tadi. Lalu kemudian mereka berjalanlah berdua sampai ke suatu tempat. Kemudian setelah itu si laki-laki tadi karena melihat kepada binian ikan bumas orangnya, salahnya hendak juga karena di tempat yang sunyi hendak juga. Kemudian si perempuan tadi, nah ini kayak balasan ikam, aku sudah membayarkan hutang ikam, kenapa ikam jadi kira no? Tapi dia laki-laki tidak peduli ya, nanti ikam hakon. Ini kada ada orang sih. Tapi tetap ada hakon dirinya tadi sampai ke tepi pantai, berjalan ke tepi pantai. Karena laki-laki tadi ibaratnya kecewa juga penahpun. Kemudian datang kepada juragan kapal. Nah, lalu ditawarkanlah kepada juragan kapal tadi, ujarnya, nah aku ada misi budak perempuan masalahnya, menghendakkan natukar itu. Lalu melihatlah si juragan tadi karena bukas ya masih ditukar. Nah ditukar dengan harga yang larang. Kalau hari kan budak nih larang. Perbudakan apalagi kan bungas bisa, kalau ini bisa seharga mobil ya kan. Harga budak tadi 100-an juta lebih. Nah kemudian dibeli, kemudian ditariklah perempuan ini naik ke kapal. Tapi dia perempuan tadi, aku ini bukan budak, aku ini orang yang merdeka. Nah lain budak. Lalu tetap dikarasnya, aku sudah menukar, orang ini melarang harganya, akhirnya harus mau naik ke kapal. Kemudian naiklah ke kapal tadi karena dipaksa.
kemudian berlabuh ke tengah laut. Nah, setelah sampai di tengah laut, ternyata si juragan tadi pun juga tertahan juga ya. Kalau hendak diajaknya pulang, tapi tetap perempuan tadi ada hak pun tetap pendiriannya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada perempuan tadi, lalu dikirimlah angin tofan yang berembus sehingga menghancurkan kapal si juragan tadi. Lalu perempuan tadi diselamatkan Allah sampai ke tepi pantai. Kemudian setelah itu dia mendatangi seorang raja yang adil dan dia menceritakan tentang kejadiannya selama perjalanannya itu. Kemudian karena dilihat oleh seorang raja tadi ini orang yang soleha, perempuan tadi, maka dibangunkan kepadanya tempat untuk ibadah. Kan orang yang soleha jadi tempat ibadah. Setelah itu tidak beberapa lama lalu tersiarlah berita kabar bahwasanya ada seorang perempuan yang soleha yang mana apabila berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang sakit meminta doa kepadanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya itu jadi wali gitu, jadi wali Allah. Hanya doanya dikabulkan. Orang sakit datang ke sana minta doa sembuh. Nah, singkat cerita, lalu kakaknya tadi, suaminya tadi datang dari perjalanan haji. Ketika datang lalu menanyakan kabar tentang keluarganya, tentang istrinya kepada tetangganya. Kemudian ujar tetangganya, semenjak kepergian Ikam, artinya bini Ikam tadi ternyata berselingkuhnya, dia berzina dan dia sudah dirajam, mungkin sudah meninggal, sudah. Kalau dia nanya, maka itu hatinya, pasrah ya sudah ya, karena kada tahu juga cerita yang sebenarnya. Ketika masuk ke dalam rumah, ternyata dilihat di dalam rumah tadi, adingnya tadi, ading iparnya tadi, matanya buta, kena penyakit. Begitu juga orang-orang yang menjadi saksi palsu tadi kena penyakit juga, untungnya bangkok. Bukan saksi palsu, bersaksi, untungnya bangkok. Nah, lalu kemudian dikabarkan kepada kakaknya tadi bahwasanya ada menghendak ada Ikam sembuh daripada penyakit ini, maka datang kepada seorang perempuan di sana ada. Tapi kita tahu ya orangnya tidak tahu siapa itu. Lalu kemudian setelah melanjutkan perjalanan dan diikuti oleh beberapa saksi tadi, kemudian bertamuan pulang lawan si pemilik onta tadi pulang, dan dia ada membawa kawannya juga. Ternyata kawannya itu nang bakas pernah menyembelih anaknya, ternyata dikena penyakit juga, hendak kesana juga tujuan. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan, bertamu pulang dengan seorang pemuda tadi yang pernah disalib tadi, ya, dan kena penyakit juga, hendak bawa obat juga kesana. Kemudian setelah berjalan lagi ada pulang bertamu seseorang yang mana itu adalah juragan kapal tadi, kena penyakit juga. Jadi tujuan mereka sama, hendak ke tempat perempuan tadi untuk memintakan doa supaya penyakitnya disembuhkan. Kemudian setelah berjalan ke sana, sampai di sana, datang ke tempat perempuan tadi. Lalu kemudian ujar si perempuan tadi mengatakan, artinya aku akan mendoakan kepada kalian semua, tapi dengan satu syarat. Apabila kalian menyanggupi syaratnya, maka aku doakan. Maka artinya, kamu pulihkan aja sudah. Lalu dia suaminya tadi apa syaratnya? Syaratnya bahwasanya setiap daripada kamu, setiap daripada orang yang datang sini harus menceritakan dosanya yang pernah dilakukan. Kenapa? Sebab jadi sakitnya kenapa? Lalu jasa iparnya tadi karena ada kakaknya, artinya ulun supan menceritakan dalam kakak ulun supan. Kalau dia kakaknya tadi gak usah supan, biar aja aku sudah memaafkan kesalahan kamu, sudah biar aja. Yang penting kamu sembuh. Lalu diceritakanlah dengan cerita yang sebenarnya tadi, bahwasanya ini yang memfitnah kakaknya melakukan perzinahan dengan mengadakan saksi palsu, dan begitu juga yang lainnya menceritakan kepada kejahatan pernah berbuat zalim kepada seorang perempuan tadi. Terbongkar sudah, hilang rahasianya, terbongkar sudah. Lalu kemudian sebelum mendoakan, si perempuan tadi memanggil kepada suaminya, suruh beparak. Setelah beparak suaminya, kemudian dibuka cadarnya, maka dikenallah bahwasanya itu adalah istrinya. Lalu jadi suaminya tadi, apakah kamu yang diceritakan mereka tadi? Ikankan yang diceritakan Tuhan. Ujar istrinya tadi tinggi ke ulun. Jadi berataan tadi pernah menzalim kepada ulun. Nah jadi kan dia tahu serangan sudah, ya kan? Dia tahu serangan sudah kenyataannya. Jadi ulun sudah ada bersalah, ulun artinya sudah menjaga kehormatan dia. Lalu kemudian didoakan
oleh perempuan tadi, sehingga mereka semua artinya disembuhkan daripada penyakitnya. Lalu biar perempuan tadi mengatakan kepada suaminya, sekarang ulun sudah memaafkan kepada mereka berataan. Nah, ini orang yang soleh artinya. Biar bagaimanapun jahatnya orang kepadanya tetap memaafkan. Nah, ini adalah termasuk daripada akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu memaafkan kepada siapapun yang menjahatinya, dimaafkan. Dan ulun serahkan kepada dia, wahai suamiku, terserah pian hendak menghukumnya silahkan, atau memaafkan juga silahkan. Yang penting ulun sudah memaafkan dan pian tahu sudah bahwasanya ulun ini ada bersalah. Lalu kemudian setelah itu suaminya tadi kembali mengajak istrinya untuk kembali ke rumahnya, dan setelah itu artinya mereka hidup dengan bahagia. Jadi cerita pun selesai sampai sini. Nah, itulah artinya berkat daripada ketaatan atau menjaga kehormatan suami tadi, akhirnya perempuan tadi menjadi perempuan yang soleh, menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan sampai kita ada menyakiti, ada durhaka kepada suami. Apabila ada pernah menyakiti durhaka kepada suami, maka kita minta ampun dan minta maaf. Tapi sebaik-baik suami adalah yang memaafkan kepada istrinya. Jadi kita sebenarnya ini ada hak masing-masing yang ditunaikan. Istri ada hak yang harus ditunaikan kepada suami, suami pun juga ada hak yang harus ditunaikan kepada istrinya. Dan kita berdatang ini makhluk yang lemah, kata Allah, tidak mungkin kita bisa memberikan haknya sepenuhnya kepada istri. Begitu juga istri tidak bisa memberikan hak sepenuhnya kepada suami. Yang terbaik adalah kita saling memaafkan. Sehingga dengan saling memaafkan tadi, akhirnya di akhirat tidak ada tuntutan di akhirat. Kalau kita masing-masing ingin mengambil hak kita kepada masing-masing pasangan tadi, maka di akhirat nanti akan dihisab, akan ditanggungjawabkan. Nah, jadi kita sudah saling memaafkan tadi. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sedikit inilah mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semakin mengikuti apa yang Nabi SAW ajarkan, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berlalunya bulan Maulid ini semakin bertambah kegiatan kita, semakin bertambah amal ibadah kita, dan semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala amal ibadah kita diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan kita sebagai istri-istri yang salehah, dan suami-suaminya dijadikan suami yang saleh. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimatikan husnul khatimah, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Al-hadin ya wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah.